Puji nama Tuhan, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus yang mengasihi kita semua. Dan selamat datang bagi saudara yang baru pertama kali hadir dalam ibadah pagi di tempat ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Jika ada yang baru pertama kali hadir, supaya kita bisa saling mengenal, kami mohon saudara tidak keberatan boleh berdiri sebentar. Bagi yang baru pertama kali hadir ada? Puji Tuhan, selamat datang. Tuhan Yesus memberkati. Masih ada lagi? Di belakang. Tuhan Yesus memberkati. Selamat datang, selamat datang. Di barisan kiri ada lagi? Puji nama Tuhan. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, saudara-saudara yang baru pertama kali hadir. Mari kita doakan saudara-saudara kita yang baru pertama kali hadir. Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur untuk kehadiran beberapa saudara-saudara kami yang untuk pertama kalinya beribadah bersama dengan kami dalam ibadah pagi di tempat ini. Tuhan, Engkau tilik apa yang menjadi pergumulan dan kerinduan hati mereka. Kiranya Tuhan Kau buka jalan campur tangan, dan biarlah Tuhan mengadakan segala perkara. Terlebih keselamatan daripada Tuhan menjadi bagian mereka. Terima kasih Bapak, kami sambut dan memberkati mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan. Mari saudara, kita akan membuka Alkitab kita masing-masing. Kita buka Alkitab kita masing-masing dalam 1 Korintus pasal 3 ayat 16 dan pasal 6 ayat 19. Jika saudara sudah temukan, kita sambut firman Tuhan, kita akan baca bersama-sama. 1 Korintus 3 ayat 16 dan pasal 6 ayat 19. Kita baca. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah, dan bait bahwa Roh Kudus Allah diam di dalam kamu. 1 Korintus 6 ayat 19. Ya, kita baca. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Puji Tuhan, silakan duduk. Dari ayat-ayat firman Tuhan yang sudah kita baca, kita akan belajar kebenaran firman Tuhan dari hal menikmati keintiman bersama Tuhan. Minggu lalu kita belajar keintiman bersama Tuhan. Sekarang kita belajar menikmati. Saudara, secara singkat saya ingatkan pada saudara bahwa apa yang sudah kita belajar minggu yang lalu, keintiman bersama Tuhan adalah mutlak. Itu bukanlah sesuatu yang terlalu sakral sehingga sebagian orang menganggap tidak mungkin kita bisa intim dengan Tuhan. Kita yang adalah manusia berdosa, tinggal di alam nyata, bagaimana bisa intim dengan Tuhan yang adalah roh adanya maha kudus? Itu tidak benar. Tetapi yang Tuhan kehendaki adalah setiap orang percaya harus, bahkan mutlak, intim dengan Tuhan atau bersama Tuhan.
Dan juga sebahagian orang yang menganggap keintiman dengan Tuhan akan menjadi penghalang ruang gerak hidupnya di dunia. Sebab hidup di dunia kalau lurus tidak akan bisa hidup, harus bengkok. Dalam arti kata, terlibat dalam berbagai macam bentuk dosa, dosa ketidakjujuran, doa pokoknya banyaklah. Jadi bagaimana kita bisa intim dengan Tuhan? Karena kalau kita intim dengan Tuhan, tidak boleh ini, tidak boleh itu, tidak boleh ini, tidak boleh itu. Sedangkan kita di dunia, bagaimana kalau semua tidak boleh? Ini juga tidak benar. Tidak benar bahwa kalau kita intim dengan Tuhan, tidak bisa hidup di dunia, tidak bisa berusaha, tidak bisa menjadi orang besar, dan lain sebagainya, sehingga harus kotor. Tidak. Sebab keintiman dengan Tuhan atau bersama Tuhan adalah mutlak. Kenapa mutlak? Sebab setelah kita menjadi orang percaya, Alkitab menulis perubahan status diri kita dari orang berdosa berubah menjadi orang benar, orang berdosa berubah menjadi orang kudus, orang berdosa berubah menjadi anak Allah, orang berdosa berubah menjadi orang percaya. Jadi status diri kita berubah. Karena dikatakan di dalam Yesus adalah ciptaan yang baru. Jadi kita lahir dari benih ilahi. Dan benih ilahi yang ada, yang memulai hidup kita yang baru, yang memulai ciptaan yang baru, adalah agape. Kasih Allah yang dinyatakan di atas kayu salib. Kita lahir dari benih agape. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, itu sebabnya adalah mutlak setiap orang percaya intim dengan Tuhan. Nah, kenapa kita harus belajar menikmati keintiman? Ya, saya tidak jadikan pertanyaan bagaimana menikmati keintiman. Tetapi menikmati keintiman bersama Tuhan. Mengapa kita harus belajar ini? Oleh sebab ada begitu banyak orang-orang percaya yang menjalani hidupnya, tetapi dia tidak menikmati keintiman bersama dengan Tuhan. Jadi beda. Jangan kita lupa keadaan kita beda sebelum kita menjadi orang percaya dan sesudah kita menjadi orang percaya. Di sini kita adalah orang berdosa. Jika kita menganggap keintiman dengan Tuhan itu adalah sesuatu yang tidak mungkin dicapai, justru Tuhan jadi heran mengapa banyak anak Tuhan berpikiran demikian. Jika kita menganggap bahwa keintiman dengan Tuhan itu adalah penghalang ruang hidup kita, ruang gerak hidup kita, karena terlalu banyak larangan, justru Tuhan jadi heran. Kenapa demikian? Sebab kita bukan lagi di sini, tapi kita ada di sini, sedang menjalani hidup kita sebagai orang percaya. Dan yang merubah status kita dari orang berdosa dan menjadi orang percaya, dari orang berdosa menjadi orang benar, dari orang berdosa menjadi orang kudusnya Tuhan, adalah peristiwa salib oleh kasih agape. Nanti kita akan bahas di lain kesempatan lebih khusus lagi
tentang hal itu. Tetapi kita terfokus dulu sekarang tentang menikmati keintiman, menikmati secara real. Untuk membuktikan bahwa keintiman bersama dengan Tuhan bukanlah sesuatu penghalang, tapi itulah kenikmatan iman. Sebab adalah aneh jika orang percaya atau sejak kita menjadi percaya dan Tuhan tetapkan bahwa setiap orang percaya atau yang disebut sekaligus sebagai orang benar akan hidup oleh iman. Tetapi justru kita hanya jadikan pengetahuan. Hidup oleh iman kita hanya jadikan pengetahuan. Tidak menjadikannya suatu pengalaman perjalanan hidup. Kita hanya tahu ada tertulis bahwa kita harus hidup oleh iman. Tapi sesungguhnya hari-hari kita jalani hidup kita hanya rutinitas. Sebagaimana orang di luar sana punya filosofi duniawi, kita juga ikuti itu. Dan kita tidak pernah menjalani hidup oleh iman. Makanya kita tidak menikmati iman kita. Coba saudara renungkan, apakah saudara menikmati iman saudara? Saya bantu dengan pertanyaan. Pertanyaannya mungkin kurang enak, tapi ya memang kita harus tanya supaya lebih paham. Semua yang sudah duduk dalam ruangan ini sudah datang beribadah. Puji Tuhan. Saya tentu tidak bisa menghakimi saudara bagaimana keadaan saudara saat ini datang beribadah. Hanya saya harus bertanya untuk memudahkan saudara paham. Pertanyaan ini membantu saudara lebih cepat memahami. Kenapa saya katakan, apakah kita menikmati iman kita atau tidak? Tapi karena pertanyaannya kurang enak, saya harus minta maaf dulu. Minta maaf saudara. Apakah setiap saudara yang datang ini datang dengan penuh kesungguhan hati, datang dengan sangat rindu ketemu Tuhan? Atau satu, ya hari Minggu kita harus kebaktian. Kalau tidak bisa pagi karena terlambat bangun, nanti malam jo. Bagaimana? Nah, kalau begini, tentu saya juga tidak berani, tidak akan memberikan satu penghakiman. Oh, kalau begitu, begini. Tidak, Tuhan yang tahu hati saudara. Pelayan Tuhan sudah melayani, pakaian seragam, datang lebih pagi dari seluruh jemaat, sudah melayani sesuai tugasnya masing-masing. Apakah dari hati yang mengasihi Tuhan? Atau kita jadwal ini hari saya punya jadwal. Kalau demikian berarti hanya melaksanakan tugas atau kewajiban. Dan jangan lupa, kewajiban bukan cinta, cinta bukan kewajiban, tugas bukan cinta, dan cinta bukan tugas. Ya kan? Oke, tapi biar Tuhan. Nah, kita yang lain juga. Kembali lagi pada seluruh jemaat. Apakah kita datang pagi ini dalam keadaan yang bagaimana? Nah, itu sebabnya saya katakan sebagian besar orang percaya tidak menikmati imannya. Dan karena tidak menikmati imannya, maka itu berarti kita jujur, kita tidak hidup oleh iman. Tapi kita tahu bahwa kita harus hidup oleh iman. Kita tahu. Roma 1:17 kan? Nah, saudara, sama juga dengan ini. Kita tahu bahwa mutlak setiap orang percaya
harus menikmati keintimannya bersama dengan Tuhan. Tapi apa benar kita nikmati? Kita tahu seperti ayat yang kita baca tadi. Kita adalah tempat kediaman Roh Allah, Roh Kudus. Kita tahu ada ayatnya. Tapi apakah kita nikmati? Bahwa benar Roh Kudus atau kita adalah tempat kediaman daripada Roh Allah yang berdiam di dalam diri kita atau menjadi tempat kediaman, tempat tinggal. Nah, apakah kita nikmati itu? Atau kita berkata begini, oh iya saya nikmati. Saya bisa berbahasa roh. Dan kadang-kadang kita dituntun untuk kita bisa, memang semua tuntunan itu tidak salah. Hanya kita perlu lebih real lagi untuk menikmatinya. Sedikali kita dituntun, oh bahasa roh itu bahasa surga. Padahal tidak ada Alkitab. Oh bahasa roh itu tidak ada yang tahu. Itu ada dalam Alkitab. Tidak ada manusia yang tahu. Itu memang ada dalam Alkitab. Cuma siapa yang tahu? Yang bersangkutan dengan Tuhan. Karena dia lagi sedang bicara rahasia. Tapi jadi bahasa roh adalah bahasa rahasia. Terus bagaimana saudara? Mungkin kita bisa pakai bahasa menjadi bahasa rahasia. Jadi kalau ada rahasia sesuatu yang saudara mau sampaikan kepada teman, bisakah kita sampaikan dalam bahasa roh? Nah, bisa kan? Nah, jadi saudara, andai kata kita berkata seperti itu, tapi apa yang terjadi? Ada banyak orang yang sudah berbahasa roh dengan baik atau begitu lancar, kemudian kita anggap sebagai tanda keintiman dengan Tuhan. Tapi kita berbicara ini alam nyata, real dalam hidup nyata ini. Kita menemukan keberadaan mereka secara real tidak jadi berkat. Karena orang yang sama juga penuh kedendaman, penuh akar pahit. Orang yang sama juga kadang-kalanya mengeluarkan kata-kata kotor, makian kotor dan lain sebagainya. Orang yang sama juga jadi seolah-olah tidak ada bedanya antara hidup lama dan hidup yang baru. Nah, terus dari mana kita bisa menikmati keintiman bersama dengan Tuhan? Menikmati kita adalah manusia. Selain kita punya roh untuk kita bisa hidup, kita punya wujud tubuh, kita punya perasaan, kehendak, pikiran yang ada dalam unsur jiwa kita. Dan kita keintiman bersama Tuhan benar-benar dinikmati dalam keadaan kita sebagai manusia. Dan itu nampak kelihatan bahwa pribadi kita ini adalah intim dengan Tuhan. Itu memberi dampak dan orang melihat. Orang melihat bukan karena orang melihat hanya kita rajin sembahyang, bukan. Bukan orang melihat karena kita rajin gereja, karena orang di luar sana tidak akan masuk di gereja. Karena mereka, masyarakat di luar sana yang belum menerima Kristus tidak akan injak gereja. Dan orang-orang di luar sana juga tidak akan masuk ke dalam kamar kita untuk melihat dia, oh sembahyang. Tidak. Oh lagi puasa. Tidak.
Di mana kita berada, kita di kantor, kita di rumah, kita di kampus, kita di sekolah, kita di tempat bisnis dan lain sebagainya. Di situ orang melihat kita. Kita di pasar, di situ orang melihat kita. Kita di mall, di situ orang melihat kita. Dan ketika dia melihat, dia menemukan tanda-tanda real yang sangat nyata. Secara gamblang tanpa dia baca Alkitab, karena tidak mungkin masyarakat akan baca Alkitab bagi yang tidak mengenal Kristus. Dia tidak mau baca. Tapi secara real dia melihat bahwa orang ini intim dengan Tuhan. Atau sebutan yang sering, sebutan populer, orangnya religius. Orangnya religi. Tetapi seperti yang Paulus katakan, di dalam segala situasi dan kondisi, aku mau di dalam tubuhku ini Kristus dimuliakan dalam segala hal. Itu, seperti itu. Sehingga tanpa mereka melihat kita berdoa, tanpa mereka mengetahui kita puasa, tanpa mereka mengetahui kita melayani, tanpa mereka lihat kita berbuat segala bentuk kegiatan-kegiatan iman kita, mereka sudah melihat dalam hidup sehari-hari bahwa orang ini intim dengan Tuhan. Dari bahasanya, dari caranya bergaul, dari caranya berpakaian, dari caranya bicara, dan dalam segala hal Kristus dimuliakan. Nah, inilah namanya menikmati keintiman bersama Tuhan. Sulitkah dilakukan? Sangat tidak sulit. Kenapa? Karena dua ayat yang kita baca tadi mengatakan Tuhan di mana? Ada di dalam kamu. Ada di dalam kamu. Terus apa kesulitannya? Tempat kediaman Roh Allah, bait Allah, itulah diri kamu. Bukankah ini berarti menyatu? Jadi saudara, kita perlu menikmati ini. Nah, sekarang apa yang perlu kita pahami supaya ini terjadi? Sehingga jangan kita selalu menganggap, Allah yang di alam roh, yang roh adanya. Ini kalau saya mau intim dengan Tuhan, untuk menikmati keintiman dengan Tuhan, saya naik di gunung, bertapa di sana, atau seperti orang-orang gerakan-gerakan yang pernah terjadi pada waktu kejatuhan gereja, dan kemudian menyendiri di sana, mengasingkan diri dari dunia, tidak mau urusan dunia. Bukan, justru kita hidup di mana berada, jadi terang, jadi garam. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, jika masih ada yang berkata, saya tempat kediaman Roh Allah, Roh Allah ada di dalam saya, kata ayat tadi. Sulit saya paham, sulit saya mengerti. Kenapa? Masih ada yang berkata seperti itu. Kenapa saudara? Sebab lagi-lagi bicara roh, tidak usah jauh-jauh. Bisa saudara lihat roh saudara? Bisa enggak saudara lihat? Tidak usah lihat roh orang lain. Bisa saudara lihat saudara punya roh? Bisa. Atau saudara harus baca buku orang yang diangkat melihat neraka, orang diangkat melihat sorga. Dia lihat dia keluar, rohnya keluar dari jasadnya. Dia terus itu aku. Apakah sesulit itu untuk memahami?
Apakah itu yang harus terjadi? Sederhana kan? Nah, kenapa orang berkata seperti ini? Karena dia sudah sulit untuk menangkap. Roh Allah diam di dalam aku. Aku, tubuhku ini adalah wadah, tempat kediaman roh Allah. Susahnya menganalisa dalam bahasa logika. Bagaimana bisa? Tanpa kita sadari, sebenarnya kita pun juga berpendapat seperti ini. Kenapa? Karena namanya roh tidak nyata kan, tidak dilihat. Dan karena tidak nyata, tidak dilihat, timbul pertanyaan, bagaimana bisa dinikmati? Makanya orang hanya asal ngomong, roh Allah, ya amin, amin, amin. Tapi begitu berbicara lebih lanjut, bingung dia. Roh Allah diam di dalam kamu. Oke, saya tanya, dia diam di bahagian mana dalam tubuhmu? Loh, tadi kan Ari berkata, tubuhmu adalah. Jadi dia diam di mana? Di telinga, di mata, di mulut, atau di mana? Nah, saudara, jadi ini kadang-kadang membawa kita berpikir seperti itu, kemudian kita tidak menikmatinya. Bukan seperti itu. Olehnya, supaya bisa dinikmati seluruh tubuh ini, dan seluruh jiwa ini, dan roh kita yang ada ini, maka Tuhan menginginkan kita sungguh-sungguh menikmati seutuhnya. Kita rasakan, juga ada di dalam pikiran kita, ada di dalam kehendak kita, sehingga bukan lagi kehendak kita yang jadi, tapi kehendaknya, bukan lagi pikiran kita, tetapi melainkan pikirannya kita diubahkan begitu rupa dan seutuhnya. Kemudian tubuh ini yang menjadi penggerak daripada gerakan hidup kita, aktivitas hidup sehari-hari juga akan kita nikmati. Baik, Tuhan tidak mempersulit kita untuk hal itu, justru menuntun kita. Kita buka Alkitab kita. Yohanes 15. Ini banyak orang salah paham dengan ini ayat. Saya akan jelaskan. Yohanes 15 ayat 7. Sudah dapat? Sudah? Oke, kita baca. 2, 3. Umumnya orang hanya mengambil anak kalimat dari ayat ini. Mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Saudara tahu, kita punya kehendak satu gudang, 1001 macam. Mintalah apa yang kamu kehendaki, kamu akan menerimanya. Kemudian dia minta dan dia tidak terima apa-apa. Kemudian seringkali ayat ini dipakai untuk menghiburkan orang yang sudah berdoa sekian belas tahun atau puluhan tahun dan belum dijawab. Kemudian dituntun. Tetapi dia berdoa, dia lanjutkan doanya, ternyata dia tidak dapat apa-apa. Jadi seringkali ayat ini hanya dipahami sebatas pemahaman karena ada kata mintalah apa saja.
maka konotasinya selalu apa? Tentang doa. Karena memang doa itu selalu isinya terlalu banyak permintaan. Pernahkah saudara berdoa tidak meminta? Kalau kita mau makan, kita mengucap syukur kan, berdoa kan? Doa makan. Atau ada yang tidak berdoa? Berdoa mengucap syukur. Seharusnya kan? Tapi ada isi permintaan tidak? Apa? Sudah doa makan mengucap syukur, tetapi selalu ada terselip permintaan. Makanya ketika orang bicara tentang minta, ketika ada ayat bicara tentang minta, selalu hanya pengertiannya hanya sebatas doa. Hati-hati saudara mendengar ini, saya tidak meremehkan doa. Tapi saya justru ingin menjelaskan supaya saudara tidak kecewa ketika berdoa karena memahami ini ayat. Hanya sebatas doa. Iman itu bukan hanya sebatas jawaban doa. Selalu ulang-ulang ditanamkan di jemaat ini. Terlalu kecil, terlalu dangkal kalau kita hanya mengartikan iman hanya sebatas jawaban doa. Begitu doa tidak dikabulkan, dia kecewa. Dia pindah iman kepada iman yang lain. Perhatikan apa yang kita baca. Baca lagi. Jika kamu tinggal di dalam aku. Ya, sampai sini dulu. Jika kamu tinggal di dalam aku, sudah berapa lama saudara tinggal dalam Yesus? So lama? Atau agak sulit dijawab? Oke, sudah berapa lama saudara jadi orang percaya? 10 tahun? 20 tahun? 30 tahun? Atau dari sejak lahir? Ada yang berkata, oh sejak masih dalam kandungan, karena ketika aku dikandung ibuku terima Yesus dan dibaptis. Jadi aku di dalam juga ikut dibaptis. Oke. Baik, makin lama nanti makin bagus kan? Tapi pertanyaannya adalah, apakah firman Tuhan tinggal di dalam saudara? Karena firman Tuhan karena ayat ini berkata, dan firmanku tinggal di dalam kamu. Tuhan itu luar biasa. Tidak pernah mempersulit dan membuat kita menjadi semakin bingung sebagai orang percaya. Dengan ada kata-kata roh dan roh. Tetapi sangat jelas. Kita tidak bisa mengelak untuk berkata, oh saya tidak mungkin tidak tahu bagaimana mau intim dengan Tuhan. Karena Tuhan di alam roh, saya di alam nyata. Tidak. Tetapi firman Tuhan dengan sangat jelas berkata, jikalau kamu tinggal di dalam aku, dan firmanku tinggal di dalam kamu, jikalau, andai kata tidak, ya berarti tidak. Nanti kita akan belajar dari ayat ini, supaya saudara paham apa yang dimaksudkan, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Luar biasa. Ya. Baik. Apa maksudnya? Tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu. Sedangkan umumnya orang malas baca Alkitab. Dan umumnya orang juga datang kebaktian tidak terlalu pusing dengan firman. Bahkan apalagi kalau datang ke kebaktian di mana firman itu yang dihotbahkan hanya keterangan dan bukan pelajaran atau pengajaran. Apa yang dimengerti, apa yang diperoleh, terus bagaimana dia bisa tinggal.
tinggal di dalam kita. Tadi katakan Roh Kudus tinggal di dalam kita. Sekarang dikatakan firman tinggal di dalam kita. Apakah pemahaman pengertian kita firman itu adalah buku yang namanya Alkitab memang adalah firman Tuhan? Kemudian apa yang dapat dilakukan oleh kalimat-kalimat tulisan itu? Nah baik, supaya kita memahami Yohanes pasal 1. Yohanes pasal 1. Dan mudah-mudahan saya sudah baca ayat ini, saudara luar biasa meresponi kehadiran firman. Dan tidak hanya menganggap Alkitab adalah sebuah buku dengan tulisan-tulisannya yang ada di dalam. Tetapi itu adalah firman Tuhan. Yohanes 1 ayat 1. Sudah? Kita baca. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Masih dapat kita katakan susah menikmati keintiman dengan Tuhan? Masih akankah kita berkata bahwa menjadi intim dengan Tuhan itu adalah penghalang gerak hidup? Ini sangat real. Firman itu adalah Allah sendiri. Dan tanpa baca ayat kita tahu bahwa ada tertulis Allah itu adalah roh adanya. Jadi bagaimana? Jadi saudara, seringkali orang hanya menganggap bahwa roh Allah tinggal di dalam diri kita adalah, ya memang seorang yang dibaptis Roh Kudus adalah pengalaman spiritual di dalam hidupnya untuk menikmati bagaimana kehadiran Roh Allah secara real dalam hidupnya dengan ditandai berbahasa roh. Apalagi mereka yang sudah dibaptis Roh Kudus dengan sangat mudah bisa intim dengan Tuhan. Akan tetapi kenapa itu tidak tercapai? Kenapa tidak dinikmati di alam nyata? Hanya dinikmati di kamar sembahyang. Hanya dinikmati di dalam kebaktian. Hanya dinikmati ketika berdua-duaan dengan Tuhan. Apakah keintiman dengan Tuhan itu hanya wujudnya seperti itu? Minggu lalu memang kita belajar tentang perlunya persekutuan pribadi dengan Tuhan. Itu dengan sendirinya harus terjadi di dalam hidup seorang yang intim dengan Tuhan. Ada seorang hamba Tuhan yang sangat disegani yang pernah hidup di negeri ini. Dan kehidupan doanya luar biasa. Tetapi tidak menjamin dia boleh berhasil menikmati keintiman bersama Tuhan di alam nyata. Dengan sangat mudah kata-kata kutuk bisa keluar dari mulutnya. Dan ada banyak pelayan Tuhan dan hamba Tuhan yang sudah dikutuk-kutuk. Karena memang melayani bersama dia tidak boleh ada salah. Tidak boleh ada salah. Dalam satu ibadah ketika sound system tidak bisa terdengar dengan baik, siap-siap kena kutuk operator. Itu seperti itu. Kami sebagai hamba Tuhan bisa memaklumi.
Tapi orang yang tidak bisa memahami, tidak bisa memaklumi. Hamba Tuhan, apa ini? Doanya kencang, tapi kutuknya juga kencang. Bagi kami hamba Tuhan, bisa memaklumi. Kenapa memaklumi? Karena memang tidak boleh terganggu. Karena iman datang dari mendengar. Jadi ketika saudara tidak dengar apa yang difirmankan, ketika sound system macet atau ngik, berarti firman jadi ngik yang sudah dengar. Luar biasa. Jadi saudara, mari kita pahami. Kemudian ketika ada hamba-hamba Tuhan atau ada anak buahnya yang bersalah, dia tidak pernah memeriksa dengan bijak si A dengan si B atau bagaimana kasih duduk, tidak. Pokoknya usir, keluar. Wah, terus di mana keintiman ini? Saya mengambil contoh ini bukan untuk menghakimi, karena dia pasti sudah di sorga. Karena sudah almarhum. Tapi kenapa jadi seperti ini? Nah, ini yang membuat kadangkala jadi cemoohan. Paulus berkata, dalam segala hal, di dalam tubuhku, Kristus dimuliakan dalam segala hal. Berarti real, nyata, tubuh wadah tubuh ini yang wujud tubuh ini yang menjadi pelaku daripada kegiatan hidup kita, benar-benar menikmati keintiman bersama dengan Tuhan. Jadi nilai-nilai seperti yang saya katakan minggu lalu, nilai-nilai rohani yang kita miliki, sebagai hubungan kita dengan Tuhan.